Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang kita muliakan bersama, Ustaz Nazami As'ad selaku pembina Majlis Salawat Ashabul Maimanah, kemudian para penasehat, para pembina juga yang mudah kita kenal bersama, ya, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu. Tak lupa pula yang kami muliakan para alim ulama, para guru-guru, pemuka masyarakat, dan terlebih jamaah Majelis Salawat Ashabul Maimanah yang tak pernah bosan-bosannya dan selalu rindu dengan panggilan salawat. Sebenarnya yang menyampaikan tausiah pada malam hari ini bukan saya, ya, ini sifatnya memang dadakan. Ya, saya yakin banyak ustaz-ustaz juga yang lain yang ada di sini, ya, bisa menyampaikan tausiah. Sebenarnya malam ini jadwalnya Pak Ustaz Haji Burhansyah, ya, SAG MPD, karena berhubung sesuatu dan lain hal, beliau ini saya dengar tadi kurang sehat. Nah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit beliau, Allah rahmati beliau, dan Allah segera sembuhkan, ya, dan sehat seperti sedia kala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini, ya, sampai hajat daripada tuan rumah Bapak Sukardi, ya, untuk menghaulkan orang tuanya Bapak Abdul Karim bin Abdullah yang ke-25 tahun, dan Ibunda Fatimah bin Muhammad Zain yang barusan juga kemarin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu kewajiban, ya, adalah suatu kewajiban bagi anak-anaknya untuk mendoakan kedua orang tuanya, baik dia masih hidup maupun dia sudah wafat, ya. Kewajiban mendoakan kedua orang tua itu bukan hanya setelah beliau wafat atau mereka wafat, tetapi selagi mereka hidup kita juga mendoakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini kewajiban, bukti bakti kita kepada kedua orang tua. Selain berbakti secara jasmani, juga kita berbakti selalu mendoakan kedua orang tua. Kenapa? Karena pada hakikatnya, ya, merekalah menjadi sebab adanya kita di dunia ini. Tak ada orang tua kita, maka kita tak ada. Dan kedudukan orang tua itu, ya, sangat
bernilai sekali bagi kita. Dalam Al-Quran Allah katakan apa? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah perintahkan Tuhanmu untuk tidak menyembah, tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu. Lalu selanjutnya Allah tambahkan wabil walidaini ihsana. Lihat bagaimana Allah menempatkan jangan mensyirikkan Allah kepada sesuatu, beribadah kepada Allah dengan tidak mensyirikkan. Lalu Allah tempatkan kedudukan kedua orang tua itu supaya kita berbakti, ihsan, berbuat ihsan. Makna ihsan ini sangat luas sekali. Karena kalau kita tidak melihat ayat Al-Quran seperti ini, kita tak faham makna ihsan itu. Ihsan bisa diartikan berbakti atau berbuat baik. Di lain nas juga dikatakan anta'budallah ka'annaka tarahu. Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah itu kita yakin bahwasanya kita menyaksikan Allah, kita melihat Allah. Wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tidak melihat atau menyaksikan Allah, sesungguhnya Allah menyaksikan. Nah, ibadah kita kepada kedua orang tua ini dasarnya adalah ihsan tadi. Berbakti kepada kedua orang tua itu lantaran kita melihat ihsannya, yakni kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk berbuat ihsan, sampai-sampai kedudukan orang tua itu, kata Nabi, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kakinya ibu. Apa yang masih punya orang tua berbakti. Yang orang tuanya tak ada, jangan putus-putuskan mendoakannya. Apa yang kita lakukan, kita solat, kita puasa, kita membaca Quran, terlebih-lebih kita membaca salawat, kita hadiahkan pahalanya untuk mereka. Sebagaimana yang kita biasa baca, nuhdi, Allahumma ja'al thawab itu pahala. Ma qara'na, apa yang kita baca minal Qur'anil azim, maupun pahala Quran, baca Quran, pahala beristighfar, bertasbih, itu kita hadiahkan untuk, pertama untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kedua orang tua kita. Maka jangan lagi bertanya, jangan lagi bertanya apakah pahala itu sampai. Ini pertanyaan bodoh bala namanya. Kalau orang masih bertanya urusan pahala itu bukan urusan dia, kenapa dia masih bertanya sampai tak? Karena urusan ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah perintahkan kita untuk saling mendoakan kaum muslimin dan muslimat? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Itu berdoa untuk kaum muslimin dan muslimat. Itu Allah perintahkan gitu. Maka poin pertama, alhamdulillah, anak-anak almarhum sudah berbakti kepada kedua orang tuanya melalui mereka mengadakan haul, mengenang wafatnya ayahanda dan ibunda mereka. Insyaallah, tawassul kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita hadiahkan Fatihah untuk orang tua, saya pastikan 1000% sampai. Kalau bapak ibu tak percaya, ibu beli kitab Ar-Ruh namanya, karangan Ibnul Qayyim Az-Zawji. Saya ada kitabnya di rumah. Itu saya baca-baca bab Ar-Ruh itu. Ternyata memang luar biasa.
hidup kita ni Bapak Ibu sekalian, ketika kita wafat, sebenarnya kita tidak wafat. Orang tua Ibu Zukiyah ni sebenarnya tak wafat. Ibu Fatimah itu tak wafat. Dia hanya melepaskan jasadnya. Jasad kembali ke bumi, roh kembali kepada Allah SWT. Dia sedang berkumpul dan menunggu di barzakh. Nah, itu dalam keterangan kitab Ar-Ruh. Menunggulah dia di alam barzakh. Ya? Dan di alam barzakh sana masih memiliki koneksi hubungan-hubungan kepada ahli keluarganya, terutama anak-anaknya. Ya? Maka Nabi katakan, idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath. Kalau seseorang meninggal, kata Nabi SAW, putus amalnya. Artinya dia tak bisa beramal lagi. Apa yang nak diamalkannya? Karena dia sudah wafat. Ya. Illa min thalath, kecuali 3 perkara yang tak putus nih. Yang pertama apa? Sedekah al-jariyah, sedekatin jariyah. Sedekah jariah. Jariah itu artinya mengalir. Ada orang bangun masjid, kita nyumbang semen 1 sak. Selama masjid dipakai untuk ibadah, selama itu juga pahalanya terus mengalir. Karena Allah tu yudha'ifu liman yasha. Allah itu tidak bakhil dengan pahala, balasan tidak bakhil. Jadi jangan khawatir. Walaupun paku sebutik kita nyumbang, itu pahala ada. Nanti kita dah heran, nanti kita akan keheran-heranan melihat. Dah dulu saya nyumbang paku sebutik ya, tapi pahalanya di sisi Allah luar biasa. Ya. Nah, inilah kelebihannya. Orang bangun jalan untuk dilalui orang, kita pernah nyumbang apa misalnya, ya, itu akan terus mengalir pahalanya, walaupun kita dah tak ada. Almarhum dan almarhumah yang telah memberikan apa sumbangsihnya untuk jariah ini, maka dia akan terus menerima amal apa pahala-pahala itu. Ya? Sedekah jariah. Ilmun yuntafa'u bihi. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ya. Misalnya kita mengajar ngaji. Ini guru-guru ngaji banyak saya yakin sini. Ya. Termasuk Pak Muslim, Bu Rina, Makcik Aina. Alhamdulillah saya juga sebagai guru ngaji di rumah. Ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya. Pahala guru mengaji ini luar biasa. Janganlah melihat balasan manusia itu, tidak perlulah. Ya. Kalau orang ngasih ambil. Tapi yang paling utama itu kita melihat ihsan tadi. Ihsan yang kita lihat Allahnya. Balasan di dunia tak apa-apa. Kalau niat nawa itu kita nak cari duit, tak ada apa-apa. Ya. Dah jadi guru ngaji itu, subhanallah. Mereka lah yang udah merasakan di sana bagaimana pahalanya mengalir. Kemudian diajarkan lagi. Anak yang udah pandai ngaji itu nanti dia besar ngajarkan lagi anak-anaknya. Ya. Ini terus mengalir luar biasa pahala. Ya. Maka jangan takut-takut kalau nak beramal jariah. Ya. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Awaladin salih yad'ulah. Dan anak yang saleh yang mendoakannya. Ya. Walad dalam bahasa Arab itu bahasanya anak. Ya. Kalau orang tak punya anak bagaimana? Nah, kalau hanya dinyatakan anak kandung, berarti hadis ini batal. Ya. Jangan sekali-kali mengirakan walad itu anak yang kandung, anak kandung. Kalau orang tak punya anak bagaimana? Walad ini pengertiannya umum. Bisa jadi keponakan, bisa jadi orang-orang yang masih memiliki hubungan kerabat. Dan doa kaum muslimin kita semua juga, ya da'u lahu. Maka kita mendoakan mereka-mereka yang sudah tak ada. Maka jangan pernah putus dan jangan menyangka mereka itu dah tak ada, terpisah. Kita ni di dunia ni hanya berpisah jasad saja. Jasad kita kembali ke tanah, roh kita nunggu di barzah. Nanti suatu saat ketika kita dipanggil yang ramai-ramai ini,
ya. Tapi mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang dalam keberkahan, senantiasa berselawat. Tapi kalau udah janji Allah seperti Ibunda Fatimah, ya, sampai waktunya, ya, maka Allah akan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah sampai waktunya Allah tak rubah, ya. Nah, tinggal kita bagaimana mempersiapkan diri sebelum dipanggil. Nabi katakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu mengingat kematian dan mempersiapkannya. Bukan orang yang mengingat kematian itu tak kuasa nak ngapa-ngapa, tak kuasa nak masak, tak kuasa nak ke pasar, tak kuasa nak kerja. Bukan. Orang yang suka mengingat kematian itu dan suka mempersiapkannya, dia akan menimbulkan semangat baru. Dia tahu bahwasanya dia akan kembali ke akhirat, ya. Maka dia akan melakukan amal-amal ibadah dengan niat mencari ridha Allah, ya. Nah, terutama berselawat. Masya Allah, ya. Selawat ini adalah amalan yang tak tertolak apapun keadaan kita. Saya melihat jamaah Ashabul Maimanah ini seperti satu kapal, ya, satu kapal yang dinakodai oleh seseorang. Di situ ada mesinisnya, di situ ada kaptennya, ada nakodanya, dan saling bekerjasama, ya. Bukan sebab-sebab kami ini, bukan Ustaz Azami, bukan saya, bukan Pak Zai, bukan Pak Muslim, bukan Pak Jumadi dan lain sebagainya, bukan. Tapi kita ini bersama-sama demi Allah dan Rasulnya. Maka kapal selawat kita Ashabul Maimanah ini terus berjalan. Kita terus membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai lidah ini keluh, sampai kalam terakhir kita ketika dihembuskan nafas itu, kita memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. InsyaAllah Nabi Muhammad tak akan kecewakan kita. Kita yang selalu panggil dia, kita yang selalu berselawat, apalagi selalu terhubung kepada Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, walaupun selawat itu dalam keadaan ghafil, hati yang lalai itu tetap dapat pahala. Tapi cobalah rasakan ketika kita membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad, hubungkan hati ini kepada Nabi Muhammad. Nama Muhammad itu bukan nama yang sembarangan, ya. Nama Muhammad itu adalah nama yang sangat agung, satu-satunya nama yang disandingkan dengan Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nama lain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu-satunya nama yang bersanding kepada Allah yaitu Muhammad Rasulullah. Dari situ aja kita bisa melihat kedudukan Nabi Muhammad SAW, ya. Belum lagi beliau yang senantiasa membela mati-matian umatnya dari semasa hidupnya, semasa dia hidup, ya. Jangan disangka kita berselawat ini Nabi tak kenal kepada kita. Orang yang cinta kepada Nabi, orang yang berselawat kepada Nabi, orang yang di hatinya ada Rasulullah, dia akan selalu diingat oleh Rasulullah, ya. Satu ketika Nabi mengatakan, dulu sebelum aku diutus di kota Mekah ini, sebelum aku lahir di kota Mekah ini, ada satu buah batu yang berkirim salam kepadaku, kata Nabi. Sampai sekarang aku masih ingat. Waktu Nabi belum lahir, apakah lagi setelah beliau itu lahir, apakah lagi kita ini selalu didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka balas cintanya Nabi ini dengan cinta kita, ya. Jangan terlalu mengagungkan dunia, ya. Hubud dunia ini kita kurangi hubud dunia ini. InsyaAllah kalau kita cinta kepada akhirat, dunia ini ikut. Jangan pikirkan urusan rezeki, ya. Yakin, hakul yakin, ya. Dunia ini hanya sementara, bukan tempat tinggal. Dunia ini bakal kita tinggalkan.
Selanjutnya, siapa yang nak nolong kita di akhirat? Siapa yang nak memberi pertolongan kepada kita di akhirat kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. La syafa'ata illa syafa'ati Rasulillah. Ya, tidak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan dari setiap salawat yang kita lantunkan dengan rasa kerinduan, rasa syahadu, nanti Allah berikan, Allah titipkan rasa rindu itu. Saya yakin, suatu saat saya yakin, ya. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh ulama, orang yang senang membaca salawat dijamin matinya tidak su'ul khatimah, dijamin. Ya, kalau tidak su'ul khatimah, kita berharap husnul khatimah. Ya. Dan berkata lagi Al-Habib Umar bin Hafiz, teruslah kalian berselawat kepada Nabi, terus, jangan pernah berhenti. Al-Habib Umar bin Hafiz ini mengatakan, sampai kalian bisa menyaksikan nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seindah-indahnya surga, seluas-luasnya surga, itu tercipta dari nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita masuk surga tak bertemu Rasulullah, rasanya percuma. Ya. Karena kita tujuan beramal ini bukan nak masuk surga. Ya. Kita masuk surga itu untuk bertemu Rasulullah, itu intinya. Itu pemilik surga. Ya. Kuncinya ada sama beliau. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga kita senantiasa disehatkan jasmani dan rohani kita. Jangan pernah berhenti berselawat, baik kita dalam majlis maupun di rumah. Karena inilah amalan yang tak ditolak oleh Allah SWT. Semoga dengan rahmat itu Allah ampuni semua dosa-dosa kita di masa-masa lalu. Allah rahmati kita. Allah jadikan sisa umur kita ni umur yang penuh dengan berkah, umur yang penuh dengan rahmah, umur yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya, orang tuanya, khususnya orang tuanya Bapak Abdul Karim bin Abdullah dan Ibu Fatimah binti Muhammad Zain, Allah tempatkan dalam rahmatnya. Allah jadikan surga sebagai tempat mereka. Amin insyaallah. Ya, Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Allah tempatkan di tempat yang sangat mulia di sisinya. Dan semoga juga orang tua kita yang telah mendahului kita, ya, datuk nenek kita, bapak kita juga, nanti suatu saat kita akan bertemu kepada mereka ketika kita setelah diambil ruh kita, ketika kita setelah wafat, nanti kita akan berjumpa kepada mereka. Mudah-mudahan perjumpaan itu juga menjadikan sebab dari amal-amal selawat yang kita baca, kita juga berjumpa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Saya mohon maaf andai kata ada ucapan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.